Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Ibu. Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Ibu. Oh ya, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, Didi, ayo kita mulai berdoa dulu. Dipimpin Ya, Bu. teman-temannya. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Didi. Sebelum mulai pelajaran, Bu Guru mau mengabsen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Hadir hari ini. Dilihat teman sebangkunya ada yang tidak masuk? Oke, masuk semuanya ya. Masuk semua, Bu. Masuk, Bu. Kita harus Masuk, semangat Bu. belajar. Hari Iya, ini Bu. dan seterusnya. Nah, Bu Guru ini punya yel-yel. Nanti tirukan Bu Guru ya. Kalau Bu Ya, Guru Bu. tanya semangat pagi, anak-anak jawab pagi, 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 gitu ya, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pagi. 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 Ulangi, ayo ulangi. Mana semangatnya? Semangatnya mana? Ayo. Semangat pagi. Pada pembelajaran sebelumnya, Guru mau bertanya, kita sudah belajar tentang apa ya? Kemudian, bagaimana pertumbuhan padi? Apa saja manfaat tanaman padi? Nah, kalian pasti sudah paham apa itu, bagaimana tahap pertumbuhan padi, bagaimana pemanfaatan tanaman padi, gitu ya. Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, bentar, Ibu share screen dulu. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Kelihatan, Sudah, Bu. Bu. Oke. Oke, sudah ya. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, kemudian pembelajaran 2. Nah, selanjutnya, coba amatilah gambar di atas. Kira-kira itu ada gambar apa ya, anak-anak? Nah, 4 itu Gambar ada tumbuhan. Bu. Gambar tumbuhan, Pot Bu. ya, Bu, ya? iya, pot. Ada juga pohonnya. Ya, ada 4 tanaman ini ya. Kira-kira apakah manfaat tanaman untuk kita? Kemudian apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Nah, sebelumnya waktu pembelajaran 1 kan kita sudah belajar tentang tanaman padi. Ya, Bu. Nah, betapa menjadi ini nanti kalian sudah membuka Sudah, buku Bu. semua. Sudah, Bu. Ya, Halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Bu? Pada halaman 7 di sana ada cerita tentang Benny dan keluarganya. Coba disimak nanti ya. Ya, Bu. Kita membaca. Coba siapa yang membaca? Saya tunjuk. Saya mau, Bu. Yunilawati, coba dibaca. Oh ya, Saya, yaudah, Bu. sudah Widya aja, Widya. Yunilawati nanti. Yuk. Oke, Bu. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya.
Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Sudah, Bu. Oh iya, pintar sekali, sudah lancar ya jadinya ya membacanya. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kira-kira dari teks tadi tentang Beni dan keluarganya, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya, anak-anak? Siapa yang tahu? Sering tidak menghabiskan nasinya, Ibu. Oh iya, sering tidak Beni suka menghabiskan nasi. buang nasi, Bu. Oh iya, suka membuang nasi. Kemudian, Beni habis kenyang, Bu. makannya. oh iya. Beni Sekarang- kekenyangan, Bu. Oh, kekenyangan ya. Sekarang itu kan adiknya. Sekarang Beni kira-kira apa yang dilakukan Beni ketika dia makan? Habis kah atau tidak kah? Habis. Oh, habis. Adiknya habis. Oh iya. Terus kira-kira manakah yang menurut kalian sikap yang sudah bijak terhadap makanan tadi? Adik, Beni, atau Beni? Beni. Iya. Ketika adik Beni tadi membuang makanannya, siapa saja yang akan dirugikan? Ibu Beni. Ibu Beni. Ibunya, Bu. Kasihan, Bu. Makanannya juga kasihan, Bu. Ibu Beni yang Oh iya, memasak. kasihan. Iya, karena kan kalau mau makan kan kita harus berusaha dulu ya buat bisa membeli makanan tersebut. Nah, membeli juga dengan menggunakan uang. Makanya itu berarti kan sikapnya kira-kira gimana kalau tidak memakan makanannya secara habis. Itu Namanya sikapnya apa? Boros menyia-nyiakan. atau tidak? Boros ya, Bu. Menyanyiakan, berarti boros ya. Iya, boros. Ya. Sayang itu. Iya. Ketika adik Beni tadi makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Iya. Oh iya, sudah ya berarti ya. Dapat makanan. Oh iya, mendapatkan makanan. Itu haknya berarti. Kemudian ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, Bu. Belum. Ya. Mengapa belum? Kan membuang-buang nasi, Bu. Oh iya, membuang-buang nasi. Nah, Kalau dihabiskannya itu kewajibannya, Bu. oh iya, bagus. Berarti tahu ya tentang hak dan kewajibannya. Nah, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, kita juga harus melaksanakan tadi pada tanaman. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana cara memanfaatkan tanaman? Nah, tanaman nah, dari proses padi, tanaman padi yang sudah kita laksanakan di pembelajaran 1, sekarang kita tahu proses penanaman padi itu sampai diolah menjadi nasi. Proses penanaman padi hingga menjadi nasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Begitu juga dengan bahan makanan lain seperti jagung, sagu, singkong. Proses pengolahan tanaman menjadi makanan juga memerlukan energi yang cukup besar. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik. Saat makan, kita ambil makanan secukupnya, lalu kita habiskan makanan kita tadi. Kita tidak boleh mengambil makanan berlebihan dan menyisakannya. Makanan yang tersisa akan terbuang sia-sia. Membuang makanan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Makanan juga dibeli dengan uang hasil orang tua kita bekerja. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan hasil kerja keras orang tua. Kita juga menyia-nyiakan hasil kerja keras para petani dan orang-orang yang terlibat dalam proses pengolahannya. Nah, tadi adik Beni berarti itu termasuk tidak bijak dalam memanfaatkan Tanaman. 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 Kalau Beni berarti dia sudah bijak. Menghabiskan makanan berarti kita bersikap bijak terhadap makanan. Kita juga telah melaksanakan kewajiban kita. Sebaliknya, membuang makanan berarti kita bersikap Assalamualaikum tidak bijak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu.
juga telah melalaikan kewajiban kita terhadap makanan. Nah, ini apa? Tanaman itu mempunyai manfaat banyak untuk manusia. Selain untuk makan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan, kalau semua orang seperti adik Beni, kira-kira bagaimana? Terbuang sia-siakah makanan? Iya, Makanan cepat sia-sia, habis, sayang Bu. itu makanannya. Oh iya, kasihan ya kalau Iya. dibuang ya. Menangis Soalnya itu banyak nanti. sekali di luar sana teman-teman kita, banyak yang kurang tidak bisa makan. Jadi kita jangan sampai membuang-buang makanan lagi ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kalian sudah memanfaatkan makanannya dengan baik. Sudah, Bu. Ya. Bu, Kalau Ya. habis, kalau kalau saya Gimana makan, Bu, tadi, Siti? habis. Oh iya, habiskan, Bu. dengan cara Nanti mama membagikan- marah, Bu, kalau enggak habis makanannya. Iya, aku juga. Oh iya. Dimarahi Mama. Iya, dimarahin mama. Makanya kita harus menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Kita Iya, juga Bu. kita mengambil makanan itu seperlunya saja, secukupnya saja. Ketika kita kebanyakan nanti juga akan sia-sia. Nah, makanya kita harus mengambil secukupnya. Nanti jika kita masih lapar, kita boleh mengambilnya kembali. Itu ya anak-anak. Iya, Ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Ini Iya, Bu. ada gambar tentang, coba ini, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Ini ada gambar petani sedang membajak sawah sampai pada padi ditanam, kemudian bisa menghasilkan beras. Beras itu dimasak bisa menghasilkan nasi. Nasi. Ya, coba kira-kira, ayo dibaca. Sawah dibajak itu membutuhkan waktu berapa hari? Satu hari, Bu. Satu hari, Bu. Kemudian setelah hari. dibajak, apa yang dilakukan petani? Menanam. Menanam padi. Menanam Tanam padi. padi, Bu. Butuhkan berapa hari untuk menanam? 30 hari. 30 hari, Bu. 30 hari, ya pintar. Kemudian padi mulai berbiji sekitar berapa hari? 100 100 hari. hari. 1 hari. Ya. Terus padi dipanen 120 hari, Bu. hari. Padi diambil dari sawah berapa hari? 122 hari, Bu. 122. Hari. Padi dijemur dan digiling Hari ke-130. 30 hari, Bu. 30, Bu. biji padi siap jadi beras. Hari Hari ke-132. hari, Bu. Dari waktu tadi bisa diolah sampai menjadi biji padi dan siap jadi beras, maka beras itu kita masak jadi siap dimakan Nasi. itu tadi ada proses penanaman padi. Nah, Bu Guru tanya, Cak. Anak-anak, Bu Guru tanya. Kira-kira proses penanaman padi tadi, petani membutuhkan kerja keras atau tidak? Iya, Bu. Membutuhkan, Bu. Bu, kerja keras, Tenaga, Bu. Bu, yang kuat. Kayak bapak saya, Bu. Oh iya, ada yang bapaknya di sini bekerja sebagai petani? Saya, Bu. Tanya, Bu. Oh Bapak iya. saya juga, Bu. Iya, kira-kira Petani. maksudnya kalau bekerja itu menanam padi itu lelah atau tidak anak-anak? Capek, Bu. Tidak capek ya? Makanya, Capek. makanya kita tidak boleh tadi karena petani sudah lelah, sudah membajak sawah, mulai menanam padi sampai memanennya itu membutuhkan waktu, Tenaga. pikiran yang banyak. Maka kita tidak boleh membuang makanan yang sudah kita ambil. Itu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Dilanjutkan. Selain tanaman, kita juga harus bijak dalam memanfaatkan lingkungan. Coba bisa diperhatikan. Itu ada gambar apa anak-anak?
Tebang pohon. Tebang pohon, Bu. yang ditebang. Tebang pohon. Pohon, Bu. Yang Pakai B gaji, itu ada Bu. apa? Tanam pohon. Menanam pohon. Yang C, Cabut daun. oh cabut Cabut daun. daun. Kira-kira, guru tanya. Gambar A, B, dan C. Sikap yang bijak itu ditunjukkan yang gambar mana anak-anak? Gambar B, Bu. B, Bu. Nanam pohon di B, Bu. Kalau gambar A, Merawat, Bu. Itu nebang pohon, kasihan Nebang, Bu. Bu. Pohonnya nanti habis. Tetapnya gundul, Bu. oh iya. Pohonnya Berarti, banjir, Bu. oh iya. Berarti sikap bijak yang baik pada poin B ya. Nah, Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. Bu. Merawat tanaman. ya membuka buku siswa halaman 9 untuk Ya, Bu. menjawab pertanyaan dari apa yang sudah Bu Guru sampaikan tadi tentang gambar A, B, dan C. Itu ada. Coba nanti ditulis. Nanti salah dua siswa Bu Guru panggil untuk menyampaikan hasilnya. Begitu ya anak-anak? Coba Ya, sekarang Bu. dikerjakan dulu. Iya, Tuh. Bu. Nah, mulai pertama itu apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Tadi gambar A itu ada gambar orang yang menanam pohon. Itu coba disampaikan, dituangkan pernyataannya pada kolom-kolom yang sudah ada di buku siswa. Kemudian tindakan tersebut baik atau tidak, kira-kira yang gambar A itu dijawab. Dampak bagi lingkungan itu apa? Dan dampak bagi orang lain itu apa? Ya. Dan apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Nanti setelah ini kalau sudah Ibu Guru panggil salah dua dari kalian. Ya, Sudah Bu. anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Ya, sudah. Bu. Saya coba panggil Junilawati. Saya, Bu. Iya, Bu. Iya, Juni. Kira-kira gambar A tadi tentang apa ya? Gambar menepang. Gambar. Ya. Saya Apa tadi nggak nampak, Bu. Oh, Tadi nggak saya nampak. main-main. Coba yang lain. Saya, Ya, Bu. Bu. Menebang pohon, Bu. Saya. Oh iya, Teorida, coba Teorida. Kayaknya Gambar A suaranya yang menebang paling keras ini. pohon. Menebang pohon. Ya, Bu. Kira-kira yang nomor tindakan tersebut baik atau tidak kira-kira? Tidak baik, Bu. Karena merusak itu, Bu. Oh iya, merusak. Merusak lingkungan, Bu. Kemudian dampak bagi lingkungannya apa? Bisa banjir, Bisa Oh iya, banjir. bisa banjir. Selain Datangkan itu, banjir, Bu. Tanah Longsor, Bu. longsor. ah, Longsor. iya. Kemudian dampak bagi orang lain, bagi kita. Banjir, Bu. Banjir itu bagi lingkungan ya. Yang dampak bagi orang lain apa? Orang lain, ya, Bu. Kita jadi nggak punya tempat itu, Bu. Berteduh. Berteduh. Berteduh, Bu. Iya. Jadi panas Iya, panas. hawanya. Ya, panas. Oksigen kita kurang jadi. Oh iya, oksigen kita Iya. kurang. Udaranya nggak segar, Bu. Oh iya. Panas, Bu, panas. Oh iya, panas. Kemudian, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Iya. Ya, Bu. Iya. Baik. Iya, Bu. Mengapa kok melanggar hak orang lain? Karena Karena itu merugikan, Bu. Oh iya, merugikan. Iya. Kok. Haknya orang lain berarti dirampas. Begitu? Iya, Bu. Oh iya, pintar semuanya murid-murid Ibu. Kemudian gambar B. Coba, tadi ada gambar B apa anak-anak? menanam pohon, Bu. Menjimat, Bu. Saya Menanam mau bunga. sampaikan. Apa yang dilakukan tadi, Siti? Tadi nanam pohon Menanam di pohon. dalam pot. Oh iya. Apa tindakan Menanam tersebut bunga. Ya, baik. Baik. Mengapa kok baik? Karena nanam Karena pohon itu kan bikin adem. iya Oh, bikin adem. baik Selain itu daripada apa? menebang. Membuat Melestarikan keindahan lingkungan. alam, Bu. Tanam pohon biar dingin, biar alam. hijau. Membuat keindahan, Bu. Oh iya, buat keindahan. Selain itu ada lagi jawaban lagi? Kalau ada tumbuhan, Ibu, oksigen kita pun ada jadinya, Ibu. Oh iya. Jadi kita bebas menghirup udara segar, gitu ya Mas Ina ya?
Iya, Ibu. Kemudian dampak bagi lingkungan apa kira-kira, Mas Tina? Udara menjadi segar gitu, Ibu. Ya. Sejuk, Ibu. Sejuk, Ibu, sejuk. Apakah Sejuk, perbuatan dingin, dalam Bu, jadi gambar tersebut dingin. melanggar hak orang lain? Tidak. Enggak, Bu. Tidak. Kenapa? Ya karena kita sudah memberikan dengan kita tidak menebang pohon berarti hutan kita akan terjaga sehingga kita bisa mendapatkan oksigen dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Begitu ya anak-anak? Iya, Ibu. Iya, Bu. Bu. Nah, selanjutnya ini ada sikap bijak dan kurang bijak terhadap tumbuhan. Nih, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghemat, tidak membuangnya, tidak mengambil secara berlebih dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sikap bijak terhadap tumbuhan akan memberi manfaat pada semua orang. Sebaliknya, sikap tidak bijak kepada tumbuhan akan merugikan semua orang. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, lanjut. Bu Guru di sini akan membagikan LKPD tadi sudah Ibu Guru kirim lewat WA. Di situ nanti juga berupa soal tentang kalian memberikan pernyataan tentang gambar yang sudah ada dalam LKPD tersebut. Nanti silakan dikerjakan sendiri. Kemudian kalau sudah silakan nanti dikirim lewat WA group. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu nanti contohnya seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Ada gambar memanfaatkan tanaman bijak itu seperti apa. Ada gambar lagi seorang yang sedang menanam tanaman itu termasuk bijak atau tidak. Itu nanti sudah ada langkah-langkahnya. Silahkan kalian kerjakan. Gitu ya anak-anak? Iya, Bu. Sini mau lomba lagi. Ayo ini mana teman? Pokoknya kunci nih. Sini. Loh, kok pada diam semuanya? Semangat pagi. Pagi. Wah, ini pada ngantuk udah. Baru juga pagi anak-anak. Kok sudah ngantuk? Ayo, semangat pagi. Pagi. Semangat. Semangat. Kita harus semangat. Ya. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Anak-anak tadi sudah belajar tentang petani yang mulai membajak sawah, menanam biji padi sampai menghasilkan padi yang sudah digiling tadi. Nah, dari biji-bijian, jadi manfaat dari biji-bijian padi tadi, selain kita gunakan sebagai bahan makanan, kita juga bisa menggunakannya untuk sebuah karya. Guru tanya, kira-kira karya apa dari biji padi? Tahu nggak? Tahu nggak anak-anak? Karya yang bisa dibuat dari biji padi. Anak-anak sudah pernah atau pernah melihat atau pernah mendengar? Buat tempel-tempel, Bu. Buat Iya, tempel-tempel. Berarti pernah? Tempel. Sudah pernah? Belum pernah, Bu. Buat tempel-tempel. Pernah, Bu. Pernah, Bu, di kelas 3, Ini Bu. guru kan sudah meminta kalian. Nanti untuk selanjutnya kita akan membuat karya seni. Nah, hari ini kita akan membuat karya seni. Karya seni ini karya seni tempel namanya. Kata lainnya itu kolase. Gitu. Apakah bahan-bahannya sudah dibawa semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Kira-kira apa saja yang sudah dibawa kemarin? Ada jagung, Bu. Ada apa saja anak-anak yang dibawa? Kacang, Bu. Kacang Jagung. hijau. Kedelai, Bu. Saya bawa kedelai, Bu. Oh, kedelai. Jagung, Bu. apa lagi? Daun Jagung, Bu. kering, Bu. Oh iya, daun kering. Saya bawa Oh iya. Padi, Bu. Itu Padi. semua bisa kita gunakan untuk bahan pembuatan karya seni kolase ya anak-anak. Sebelumnya Iya, Bu. Guru sampaikan dulu karya tentang karya seni kolase. Karya seni rupa yang dibuat dengan cara menempelkan bahan apa saja ke dalam satu komposisi yang serasi.
sehingga menjadi satu kesatuan. Karya kolase merupakan karya seni dua dimensi. Kenapa dua dimensi? Karena bisa dilihat secara nyata, begitu ya anak-anak? Ya. Ya, kita bisa membuat kolase dengan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita. Ada beberapa bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat kolase. Yang pertama, dari bahan-bahan alam yang sudah kalian bawa tadi. Ini termasuk karya kolase dari bahan-bahan alam. Contohnya ada daun, ada ranting, biji-bijian, bunga kering, kulit pohon, kerang, dan batu-batuan. Yang kedua ada bahan-bahan olahan seperti plastik, serutan kayu, serat sintetis atau kain, kemudian logam, karet, kancing baju, dan korek api. Yang kemudian ada bahan-bahan dari bekas, contoh kertas, majalah bekas, tutup botol, dan bungkus permen. Nah, itu tadi bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat kolase. Mungkin ada bahan yang di sini yang bisa digunakan juga ada, tapi tidak saya sebutkan di sini. Teknik membuat kolase yaitu dengan ditempel menggunakan perekat. Kita bisa menggunakan berbagai macam perekat seperti lem kertas, lem putih, dan lem kayu. Berbagai bahan untuk membuat kolase dapat direkatkan pada beragam jenis permukaan bidang. Misalnya pada permukaan batang, kayu, kertas kaca, dan benda-benda 3 dimensi. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Tadi bahan apa itu kolase? Coba, Didi. Ya, Apa itu Ibu. kolase? Kolase seni rupa yang dibuat dengan menempel bahan, Bu. Oh iya. Apa saja bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat kolase? Coba Widya. Daun yang sudah kering, ranting, biji Ya. padi, Ya. kulit kerang. Oh iya. Ya, gitu ya. Nah, ini Bu Guru ada contoh ini anak-anak. Sebelum kalian membuatnya, Bu Guru ada contoh pembuatan kolase. Ini ada dari bahan alam menggunakan biji-bijian padi. Wah, Terlihat, bagus. anak-anak? Ya. Ya, Bu. Nanti kita akan membuat seperti ini dari biji-bijian karena kita tadi sudah belajar tentang alam. Kemudian kolase dari bahan olahan bisa dari korek api. Nah, korek api nanti disusun menjadi ini ada gambar rumah. Wah, bagus sekali anak-anak. Ya, bagus. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Ya, ada kolase dari bahan bekas bisa menggunakan kertas atau ini apa namanya? Yang warna-warni itu apa anak-anak namanya? Origami, Bu. Origami, oh iya, itu bisa dipotong kemudian ditempelkan, jadi bisa berbentuk kolase. Nah, ayo sekarang kita mulai membuat kolase dengan bahan dan alat yang sudah kalian bawa. Kita Oke, Bu. kemarin Ya, Bu. menge-share di grup gambarnya itu kita menggunakan apa namanya kupu-kupu. Nanti kemudian ditempelkan dengan biji-bijian yang sudah kalian bawa. Begitu ya anak-anak. Ayo kita Ya, Bu. mulai sekarang. Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah. Wah, Siti cepat sekali ini. Saya Coba. juga sudah, Bu. Sudah. Oh, ya, Saya Siti payah, juga. Saya Bu. pak- Nggak pandai, Saya Bu. pakainya kedelai, Ini, Bu. Ini, Bu. Kedelai. Ini pakai Siti daun menggunakan kering, bahan apa Bu. tadi? Biji-bijian apa, Siti? Ini pakai padi sama beras, Bu. Oh, padi sama beras. Kemudian siapa tadi? Pakai Didi mana Didi? Pakai daun kering, Bu. Punya saya, Oh, Bu. bisa dari daun kering. Ya. Siapa Gambar lagi? Yang burung. sudah? Dari kedelai, Bu. Oh, dari kedelai. Susah, Bu, Wah, bagus menggambarnya. sekali kalian semuanya, Dari ya. kertas-kertas bekas, Bu. Oh, kertas bekas. Iya, Teorida. Oh iya. Nanti silahkan yang sudah membuat kolase difotokan, dikirim ke grup gitu ya anak-anak. Ya, kan? Iya, Bu. Sebelum kita ini Bu Guru ada apa namanya pertanyaan, ada 10 pertanyaan biar kalian bisa, tadi sudah kita belajar apa
Nanti kita dituangkan pada lembar evaluasi ini. Ada 10 soal. Nanti silakan dikerjakan secara guru, nanti guru akan nilai. Di buku Ya. tulis, Bu. Ya, di buku tulis anak-anak. Soal ditulis, Ibu. Ya, Bu. UPR, Soalnya UPR. tidak usah ditulis, jawabannya saja. Oke, Ibu. Itu tapi yang urut Setelah ya, ditulis kalau ya, ya. Bu, di foto ya. Ya, nanti langsung difoto. Setelah ditulis, Ya, Bu. jawabannya difoto, dikasih nama, sama nomor absen diberikan kepada guru. Begitu Iya, ya iya, Bu. anak-anak. Ya, Iya, Bu. Bu. Sebelum kita akhiri, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Belajar tentang Manfaat tanaman. manfaat Buat ya. kolase. Tanaman, apa saja manfaatnya? Buat kolase, Bu. Oh, membuat kolase. Si guru tanya dulu membuat manfaat tanaman itu apa saja? Satu. Menyegarkan udara, Bu. Untuk penghijauan. Udara. Kemudian yang kedua, Pelestarian, Bu. Banjir, Bu. Biar nggak Jangan banjir. Pelestarian. biar nggak Pelestarian alam, Tanah Bu. longsor, Bu. Pelestarikan alam. banyak tanaman. Biar adem. Oh Ya. iya, biar adem. Ada lagi. Apa Pelestarikan namanya? alam, Bu. Melestarikan alam. Sudah belajar tentang sikap bijak dalam memanfaatkan tanaman ya. Tidak boleh buang-buang nasi. Oh, tidak boleh Sama ambil makan yang cukup, Bu. Tidak Oh, iya, boleh yang menebang menebang pohon yang secara sembarangan, Bu. Oh iya. Apa lagi? Dedi, ayo Dedi. Apa lagi Dedi? Ngantuk dia, Bu. Oh ngantuk, jadi ngantuk. Semangatnya kurang ini Dedi ini. Oke, selain itu kita belajar itu apa lagi tadi anak-anak kita? Membuat Membuat Bu. kolase, Bu. Kolase, Bu. Iya, Bu. Menempelkan Menempel apa, Bu? Memanfaatkan barang-barang bekas. Buat nempel-nempel. Menempel, Bu. Kertas Ya. juga bisa. bahan apa saja yang bisa digunakan untuk Bahan alam, Bu. Bahan bahan alam sama bahan Iya. buatan. Buatan. iya. Petik padi, Bu. Wah, hebat semuanya anak-anak ibu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Nah, dari yang sudah kita pelajari, kira-kira apa saja manfaat yang sudah kita pelajari tadi? Apa manfaatnya anak-anak? Coba ada yang bisa? Kita Share-nya harus menjaga lingkungan, Bu. Harus jaga menjaga lingkungan. tanaman, Bu. Ya, Harus selain itu Hemat. hemat, tidak boros tadi ya. Buang-buang Iya, Bu. makanan, Bu. Oh iya, apalagi manfaatnya? Kita juga Tidak. tahu bahwa tanaman yang sudah dihasilkan atau padi yang sudah dihasilkan dari petani tidak hanya dibuat sebagai bahan pokok, tetapi juga bisa digunakan untuk pembuatan Karya, Bu. Karya. Karya kolase, Bu. karya. Itu cukup sekian dari Ibu. Kita harus selalu semangat. Kita selalu belajar supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Gitu ya anak-anak? Ya, Bu. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, guru, ayo kita berdoa bersama-sama dulu. Coba tadi sudah dipimpin sama Didik, sekarang Ibu minta Agustini Kulo, coba untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doanya selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kita nanti akan masih belajar tentang pembuatan karya seni kolase. Gitu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Oke, Bu. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.